13 komika yang memulai perjalanannya di panggung tawa 1 dekade. Siapakah yang akan bertahan? Saksikan show perdana Suci X. Disiarkan dari Usmar Ismail Hall Jakarta. Inilah show 1 stand up komedi Indonesia season ke-10. Dan kita sambut GJLS. Selamat malam Usmar Ismail. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love. Senang sekali kita hari ini nge-host bersama salah seorang bareskrim ya. Nyamar lagi nyamar. Habis nangkep di mana Bang? Nangkep di rumah, nangkep adek. Tapi kita senang banget ya Gene, ini udah sampai babak show. Kemarin setelah melewati tahapan audisi juga 1, 2, terus ada babak pre-show dan sekarang sudah terpilih 13 orang komika terbaik yang akan tampil di panggung show Suci X. Ya, kita akan berkenalan dulu dengan kelima juri yang akan menjadi juri. Betul, tentu. Yang pertama ini dia ada Bang Raditya Dika. Selamat malam. Ada kakak Selin Evangelista. Nggak perlu, di situ aja, nggak perlu. Nggak Biar usah. kita yang kesana nanti ya. Enggak, kita juga nggak perlu. Nggak usah. Enggak, nanti sudah dipagerin. Itu kan pagar dilistrikin juga. Rispo ganteng banget sih hari ini. Kayak Dilan. Dilan lagi isi galon. Tetap kan. Lu nonton film Dilan mana yang ada isi galonnya? Ada kan, ada. Ada Gen. Ada selanjutnya ada Cing Abdel Ahrian. Selamat malam. Malam Cing Abdel. Tepuk tangan yang meriah juga buat Bang Komeng. Selamat ulang tahun Buat siapa? Republik. Oh iya, buat betul. Republik. Tepuk tangan untuk Bang Panji Pragiwaksono. Selamat malam. Kalau gitu langsung saja nih ya kita sambut peserta pertama. Yes. Ini dia jauh-jauh dari mana Rigen? Dia jauh-jauh dari Bali tapi dia komika berasal dari timur. Gua tahu nih, gua tahu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Jerry. Good night. Perkenalkan saya Paul Pogba. Saya security di Bali, saya jaga toko selancar. Tugas saya bukan cuma jaga toko, jaga anjing juga. Bos, di tempat kerja saya ada 3 ekor anjing dan 3 karyawan. Nama-nama anjing itu Ryan Jackie Jackson. Pertama kali saya kerja di sana, karyawan panggil saya Blackie. Awalnya saya emosi, tapi setelah saya tahu namanya mereka, Haryono, Maman, Lubak, dari nama-nama ini dibandingkan Ryan Jackie Jackson, yang pantas dipanggil Blackie yang mana? Seharusnya kebalik, seharusnya tadi saya bilang, di sana ada karyawan 3 ekor dan anjing 3 orang. Dan makanan anjing itu mahal, 1 bulan bisa habiskan 7 juta. 7 juta makanan anjing dibandingkan gaji saya, lebih besar makanan anjing ini. Itu 7 juta kalau dikasih saya, gonggong saya. Gitu. Tambah 1 juta ngeong. Dan saya sudah mulai mengikuti kehidupan orang-orang Bali ya. Saya pernah diajak teman saya ke restoran Korea. Itu restoran teraneh. Restoran apa yang kalau kita ke sana masak sendiri? Saya ke sana saya masak, karyawannya nonton. Sudah ke eksporter mereka.
ke restoran Korea yang masak saya. Jatuhnya bukan makanan Korea, makanan khas timur ini. Saya masak topoki jadi papeda. Sudah begitu ada aturannya, kita boleh makan sepuasnya, tapi dikasih waktu cuma 1 jam. Lebih dari itu, kita bayar denda. Menurut saya konsep rumah makan itu buat orang kenyang, bukan buat orang panik. Kalau buat rumah makan dan konsepnya aneh saya juga bisa. Saya akan buat restoran di Kupang kalau ada uang. Jadi kalau customer datang ke restoran saya pasti komplain. Restoran apa nih? Tidak ada apa-apa, tidak ada sayur. Memang konsepnya seperti ini. Terus saya mau makan bagaimana? Di belakang restoran ini ada hutan. Jadi kalau Bapak mau makan berburu sendiri. Tapi dikasih waktu cuma 1 jam. Dalam 1 jam tidak ada hewan yang Bapak dapat. Kita sama-sama tidak makan. Hidup saya di tangan Bapak ini. Dan dulu saya SMA tuh nakal sekali. Saya pernah pukul Bapak security. Serius, tapi dia tidak balas. Dia hanya bilang, nanti kamu akan rasakan apa yang saya rasakan. Sekarang saya rasakan. Saya jadi security. Coba dulu saya SMA saya pukul Bapak kepala sekolah. Oh. Sudah tahu kan sekarang saya jadi apa? Kepala security. Oh. Saya Jerry, terima kasih. Komika kedua adalah seorang editor bergaji kecil, Aldi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Gunawan, saya editornya Arif Brata. Kemarin sempat ramai di TikTok, gaji editor Raffi Ahmad bocor. Katanya viral, gaji editor Raffi Ahmad 25 juta per bulan. Sama editornya di Stitch katanya enggak, lebih tinggi. Melihat hal ini saya takut sekali. Saya takut gaji saya juga bocor. Viral gaji editor Arif Brata 25 juta per 3 tahun. Saya Stitch enggak, lebih rendah. 7. Orang hari-hari saya pakai pay letter. Dan jujur ya teman-teman, saya iri sama editornya Raffi Ahmad. Gajinya besar, kerjaannya jelas ngedit video. Saya gaji kecil, kerjaan apapun. Kadang jaga anak, kadang jaga kelinci, kadang ke pasar beli kangkung. Saya sampai pernah bilang ke Arif Brata, Brata, saya ini kan editor, kalau mau bayar ART. Dia bilang, iya sudah pernah, tapi tidak lama, dia tidak bisa ngedit video. Ya, ya kan memang pekerjaan 2 orang. Pekerjaan 2 orang. Belum lagi fasilitas teman-teman. Di kantor Raffi Ahmad disediakan makan ringan, makan berat. Ya sama sih di kantor Arif Brata juga. Makan berat. Kalau mau makan berat saja bawaan saya. Berat. Deadline terus. Belum lagi Raffi Ahmad apapun di hidupnya diliput. Kemarin Rafathar demam tinggi. Masuk hotkis. Bukan masuk rumah sakit ternyata ya. Arif Brata kalau anaknya demam tinggi dia cuma bilang begini. Mau tumbuh giginya toh Om Aldi. Mau tumbuh masih dibungkus mitos-mitos loh. Mental miskin memang ya Allah. Dan saya yakin ya, editan saya lebih susah daripada editornya Raffi Ahmad. Kemarin Arif Brata syuting siang, outdoor. Skrip malam, katanya nanti editor yang ubah jadi malam. Ya Allah. Maksudnya ini jatuhnya kau suruh saya lawan Tuhan kan? Daripada saya lawan Tuhan, mending saya lawan kau. Saya tumbuh sedikit dadamu. Dan gara-gara gaji editor Raffi Ahmad bocor, itu ekspektasi teman-teman saya ketinggian. Maksud saya, ini Raffi Ahmad, ini Arif Brata. Ya kan? Ibarat pemain bola, ini Cristiano Ronaldo. Ini tuh Dengemba, ada tetangga saya bang, sumpah. Dia jago main bola, tapi kau tidak tahu kan? Sumpah ada. Dan gara-gara yang ekspektasi yang ketinggian ini, saya jadi mengerti kenapa para perantau yang pulang ke kampungnya, itu pasti bagi-bagi uang ke keponakannya. Karena ada ekspektasi yang harus dibayar. Sama kayak om saya tuh. Dia pulang bagi-bagi uang. Ya kan? Karena ada ekspektasi yang harus dibayar. Padahal om saya ini di
perantauan tidak terlalu. Cuci baju, cuci sendiri. Om saya kalau cuci celana terus di kantongnya ada uang, kaget. Padahal kan itu uangmu sendiri ya, kenapa kaget? Tapi begitu pulang dia tetap bagi-bagi uang karena ada karena sudah dihitung dengan baik. Misal keponakan ada 3, uang yang disediakan 3, pas, tidak kurang, tidak lebih. Ini uangnya Aldi, ini uangnya Ahmad, ini uangnya Putra. Cuman kadang dia miss nih. Dia tidak tahu kalau sekarang Putra ada adeknya. Tetap dia kasih tapi sambil ngeluh. Ya Allah, saya tahu ya Allah. Saya tahu betul kalau setiap anak ada rezekinya. Engkau yang jamin kan ya Allah. Tapi kenapa lewat saya semua ini rezekinya? Gitu ya teman-teman. Saya Aldi Gunawan, sekian terima kasih. Ya udah langsung aja kita dengarkan dulu komentar dari Dewan Juri. Memuaskan banget sih kalau menurut aku, favorit banget. Kamu tuh security ya? Iya kak. Pantesan aja punchline kamu aman banget. Wow. Cie. Gue lihat-lihat Selin emang seneng yang jarang cuci muka, gue lihat-lihat ya. Ini cowok yang jarang cuci muka gue lihat ya. Marcel ya. Gitu Cuci ya. muka. Kalau Jerry bahkan nggak pernah, bukan jarang. Nah iya kan Jer? Iya lagi ya. Aldi, menurut aku juga bagus banget sih tadi. Aldi dapat banget. Aku doain semoga kamu jadi juara ya. Kalaupun kamu nggak jadi juara, kamu tetap bisa masih ada kerja di Kompas kok. Tapi jadi editor. Wow. Atau biar naik gajinya editor Kak Selin. Oh boleh. Boleh. Tapi kan editornya Raffi Ahmad kan gajinya mahal. Editor aku nggak mahal, tapi kan nggak selucu kamu. Cie. Lu gak apa-apa gak digaji tapi digombalin tiap hari. Kenyang dah, kenyang. Makan gombal. Makan tuh gombal. Lu makan tuh cinta. Mending ngerawat kelinci kalau gua. Ya, berikutnya silakan Cing Abdel. Deliverynya dua-duanya masih jauh dibanding yang kemarin. Jadi mudah-mudahan kalau lolos bisa ningkatin lagi penyampaiannya aja. Materi mah udah bagus. Terima kasih. Ya. Cing Abdel. Silakan Bang Komeng. Ini sesuatu yang unik menurut saya. Kenapa tuh Bang? Saya dari kecil biasanya taunya Jerry sama Tom. Ini kok tumben Jerry sama Aldi. Ya, Ya saya juga dari kecil taunya Komeng sama Adul bukan Komeng sama Panji. Tom and Jerry. Hah? Enggak apa-apa tadi ada yang lewat. Gue udah males. Udah kelar, udah males deh. Udah. Udah malas. Oke, Yeah. Bang Panji. Bang Panji silakan. Gue mau ngingetin aja. Grogi di Suci 10 tuh rada aneh. Karena Suci 10 tuh ada penontonnya. Suci 9 itu manggung cuma 4 orang loh. Di depan 4 dan 3 orang. Kalau mereka grogi rada masuk akal. Sekarang tuh ada penonton. Kalau emang lu seneng lawak, harusnya ini justru jadi sesuatu yang membantu. Jadi datanglah ke sini dengan semangat pengen ngelawak aja. Karena lu ada penonton. Ini semua orang datang untuk lu kok. Karena ada penonton, nikmatin aja keadaan penonton. Ya, daripada ntar kita balik ke season lalu, manggung cuma depan 3 orang, kan susah. Ya, makasih banyak. Thank you Mr. Terima Panji. kasih Bang Panji. Enjoy. Terima kasih Aldi dan juga Jerry ya. Enjoy your stage. Sekarang saya mau komen. Oh, Lah udah Udah nggak ada. Nggak ada orang. Udah nggak ada. Orang udah nggak ada. Masa mau dipanggil Parah lagi? komen. Siapa yang ngusir? Kagak, ya bukan kagak ada yang ngusir karena udah selesai komennya. Abis itu Bang Komengnya ekot nyari lagi. Gak usah diri juga udah kelihatan. Kali-kalingan apa itu speaker apa. Udah susah, emang aduh pusing bener ya. Mau sekarang ya makin aneh semuanya. Ya udah jangan kemana-mana, kita akan melihat penampilan berikutnya dari peserta Suci X. Maka jangan kemana-mana, tetap di Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love. Gak ada angin, gak ada hujan. Adanya Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love. Keren.
Keren. Lo doang. Lo doang. Lo kayak doang, begitu. host. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Adanya Suci X. Ya bro. Biar Lo doang, meriah lo acara, kan doang. tugas kita Iya memeriahkan tapi gak ada acara. host kayak begitu. Coki Sitohang, Daniel Mananta tuh kayak ya udah biasa ya kembali lagi. Gitu kayak apa? Oke, gue akan welcome siapin back, buat gitu. segmen selanjutnya lagi ya. Gua Ya jangan. Ya, nanti. ya, semoga ya. lebih baik lagi Ayo, ya. ayo, Ah ya, ya lebih jangan baik yang lagi. gak ada angin gak ada hujan. Oke, Ya ini udah. kita akan lihat lagi nih komika yang berikutnya. Komika yang satu ini cewek. Ya dia satu-satunya Tuh. wanita di Suci X ini. Komika dari Bali ini dia Enia. Ya. Usmar Ismail Hall, make some noise. Let's go. Happy Independence Day, guys. You know, Indonesia never cease to amaze me. We know porn is blocked in this country, right? But here's the thing. Recently, I just found out that Indonesia has blocked almost 1 million porn websites. 10 is a lot, but 1 million. So that means there is a guy in the government office who watch porn as his job description. Probably the only guy that could get fired if he not watch porn, you know? Like, Jono, what are you doing with this spreadsheet? This is not what I paid you to do. Go back watching porn. And what? Like, do they have each department for each porn category? Like, can you choose a category? You know, or did you get assigned? Like, congratulations, you just got hired. Your job for the next 6 years is to watch Japanese porn. Good luck. You know, I can just keep going talking about the government, but hey, I'm Chinese. Yeah. My life already hard enough, you know. So let's move to safer topic. Me. Right? Like I'm at that age where my mom keep pressuring me to have babies. The older I get, the more aggressive and the more desperate she becomes. Especially when she found out that I'm dating a white guy. You know, she went from, Annie, hey, find a man, settle down, have family, okay? To, just get pregnant, give me bule grandchild. I want my grandchild to have blue eyes, blonde hair, fair skin. Now, the way my mom says it confused me. Because I don't know if she wants me to give birth to a white baby or she wants me to kidnap a white baby, you know? Because if it's the first, I don't think my mom understands how genetics works. My child will be half white, half Chinese. You know, if I take him outside, people want to take a picture with him because he's bule, right? But because he's Chinese, he will charge for the photos. And as his mom, I'll take commission. You know, this is for college fund. Not his, mine. My child will be half Dutch on top of being white. So at school, because he is Dutch, the Indonesian kid will hate him. But because he's Chinese, the Indonesian kid will hate him more. So, you know, it's a dilemma. And you know, my boyfriend, he's Dutch. So as Indonesian, as cultured, you know, I teach him how to be civilized. You know, I always tell him, baby, when you enter the house, take off your shoes. Do not walk around inside the house with your shoes. And another thing that I've been teaching him, baby, when you enter a new country, you are a visitor. Do not colonize them. You know, and you guys been so nice. That is my time, guys. Thank you. Dan selanjutnya ada penampilan komika asal Cikarang yang udah janjiin traktir tim Kompas makan mie ayam buatan orang tuanya. Kita sambut Dwi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, gue Duik. Gue kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah tahun ini tahun ke-7 gue kuliah. 14 semester gue kuliah bang. Gue tuh punya temen seangkatan namanya Ica. 2 tahun yang lalu dia lulus duluan. Terus dia kerja, dia nikah, dia punya anak. Sampai tahun ini dia cerai, gue masih kuliah. Bisa lu kuliah gue belum kelar, pernikahan dia yang kelar lu. Gue tuh kuliah lama karena paksaan orang tua. Nyokap tuh pengen banget gue jadi guru, makanya dimasukin pendidikan bahasa Inggris. Padahal gue maunya teknik mesin. Makanya karena dipaksa bang, demi Allah gue bahasa Inggris. 7 tahun gue kuliah, gak ada bahasa Inggris yang masuk otak gue. Yang gue tahu tuh bahasa Inggris basic-basic, kayak yes, no, I love you, good morning, cuman itu. Gue 100 sama 1000 aja suka ketuker bang. Makanya gue bersyukur banget ada minuman si 1000. Itu yang bikin gue inget kalau 1000 tuh 100. Itu yang bikin gue inget. Jangankan itu, nonton film deh. Gue nonton film bahasa Inggris, itu harus pakai subtitle Indonesia. 7 tahun kuliah bahasa Inggris, masih ngandelin Lebah Ganteng loh. Tapi temen gue yang tahu gue kuliah bahasa Inggris, mereka tuh ngiranya gue bisa dan jago. Kemarin temen gue laptopnya bermasalah. Di layar ada tulisan error sama bahasa Inggris banyak gitu. Terus ditanya ke gue, Dwi ini artinya apa? Ini mah rusak. Ganti, gue bilang gitu. Makanya di Suci 10, gue tuh paling hindarin ngobrol sama Ani yang sama Chris. Bukannya gue belagu bang, gue gak ngerti lu. Ini tadi Eni yang tampil di sini aja, gue gak tahu dia ngomongin apa. Yang gue tahu cuman porn apaan. Jangankan gue yang gak ngerti, juri deh. Nih juri nih, nih lu Meng, Alfiansyah. Gue tahu lu gak ngerti bahasa Inggris, tahu gue. Gue tahu tadi Ani yang stand up nih, di catatan lu kosong kan, tahu gue. Tahu gue. Lu mau tahu gak yang nyebelin apa? Gue pernah semobil sama Chris dan Aniang. Demi Allah semobil. Supir Kompas, gue. Di belakang Chris dan Aniang. Dari gedung Kompas ke hotel. Sepanjang jalan itu bule Itali, ngobrol sama Aniang pakai bahasa Inggris. Gue sama supir cuman tengok-tengokan bang. Supir sampai bisikin gue, Dwi dia ngomongin apa? Ini mah rusak. Ganti. Sekian gue, terima kasih, thank you. Ediang dan Dwi. Tepuk tangan Rio dari para penonton di Usmar Ismail. Keren sekali. Amazing performance. Amazing performance. Yes. Good. Wes, lu tadi ketawa mulu pas Ediang stand up lu. Iya. Ngerti emang lu? Lu ngerti emang ini yang ngomong apa tadi? Ngerti dia sama orang tuanya pengen dinikahin sama kepala desa di Pandeglang kan katanya. Hah? Pokoknya dia ini mau dinikahin sama orang mana gitu ya kan. Orang bule. Orang bule, orang Belanda. Iya. Oke. Pertama dari Bang Panji Pragiwaksono. Silakan Bang. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Ani yang kelihatannya nerve gets the best of you karena lu baru buka aja udah belibet, abis itu ditunggu tenang ternyata agak tengah menuju ke belakang juga masih ada belibetnya lagi. Catatannya adalah kita punya joke bagus ya, tapi kalau nggak nyampe mau gimana? Karena penonton tuh ngebaca komika, komikanya kelihatan grogi atau dipersepsikan sebagai grogi, penontonnya juga ngaruh. Jadi ini tuh kesenian saling meyakinkan aja. Kalau untuk Duik justru menurut gua
yang paling mengagumkan adalah ketenangannya dalam delivery materinya. Ini kelihatannya yang pecah pertama dan dapat applause break tadi. Setnya rapih banget. Boleh tepuk tangan? Boleh. Semua orang suka, dan gue juga suka sekali dengan materinya dan kerapihannya. Masalahnya di dunia karir, komika yang lucu dan pembawaannya rapi, deliverynya rapi itu banyak. Mulai pikirin, lu ingin dikenang sebagai komika yang seperti apa. Karena kita bisa manfaatin Suci untuk ngebangun fanbase, untuk kelak lu bisa hidup dari karya lu. Ya, makasih banyak. Terima kasih Bang Panji. Ya udah silakan Bang Raditya Dika. Gue malah ngerasa berbahaya banget ya karena yang gue lihat Eni sama Dwik dua-duanya malah grogi juga gitu. Maksudnya Dwik itu selamat karena materinya memang bagus. Yang menarik dari Dwik adalah, nah ini kita ngomongin kompetisi lagi ya. Banyak teman-teman di rumah udah punya set bagus. Kayak ini gue pernah denger nih 4 tahun, 3 tahun yang lalu setnya dan memang pecah waktu itu di Ketawa. Gue tahu sih ini set bagus dan lo sayang-sayang untuk dibawa ke Suci. Tapi yang dapat pecah paling gede justru Dwik dengan set yang mungkin, beat yang mungkin ditulis minggu kemarin gitu. Artinya apa? Artinya mungkin komik-komik di sini mulai harus berpikir untuk apa sih yang bener-bener pengen gue bawain ketimbang gue punya beat bagus gue bawain aja gitu loh. Karena sejarah mencatat berkali-kali Suci teman-teman yang lebih peka dan lebih jago nulis, lebih sering nulis itu biasanya menang gitu. Itu aja ya, thank you. Terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya silakan Cing Abdel. Ani sama Dwik, Ani gue ngelihat materi ini lo bawain di Instagram ke beberapa minggu yang lalu, tapi jauh lebih bagus daripada yang sekarang. Dwik, yang terakhir baru bikin kapan? Kalau yang Bang Komengnya semalam, tambahan lagi. Kalau yang sisanya 2 hari yang lalu lah. Kan lo nggak tahu juga akan tampil setelah Ani. Iya, tadi harusnya ngomongin Chris, cuman karena tadi Kak Ani yaudahlah berubah aja jadi porn-porn itu. Tapi memang itu yang paling dapat gitu. Dan lo udah mulai santai karena 1,5 menit pertama kayaknya goyang banget. Kesini begitu lo udah ngomongin Komeng baru dapat PD-nya dan ngedengerin lo enak banget. Ditutupnya juga dengan brilian kalau menurut gue. Terima kasih. Oke, Dwik. Terima kasih. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya Kak Selin. Ya, aku kalau dari Dwi dulu, menurut aku tadi nontonnya Dwi itu lucu banget ya, apalagi pas bagian roasting penampilan sebelumnya aneh gitu kan, itu lucu banget sih menurut aku. Kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris nanti aku mau kok ngajarin kamu. Tapi sambil makan mie ayam ya. Iya kalau untuk Anne, pede aja terus gitu sama penampilan kamu, aku juga suka fashion kamu di atas panggung, penguasaan panggung kamu juga. Kayaknya aku sih nggak ngeliat kamu ngerasa grogi atau gimana ya, menurut aku kamu kayak bebas aja gitu. Aku sih itu aja sih tadi. Terima kasih Kak Selin. Berikutnya, the Rika one nih. and only, Lord Komeng. Tuh ngomongan pada begitu aja. Ini si Dwi tahu aja gue kagak ngerti. Gue dari namanya aja gue membingungkan ini. Kenapa? Eni Yang. Maksudnya tanggung, yang mana gitu. Harusnya yang Eni ya. Harusnya yang ini. Harusnya yang Eni. Nah, Eni yang ini, ya benar-benar. apa depannya yangnya dulu gitu ya. Yang Eni. Yang itu apa? Marga ya? Iya, Marga. Marga ya. Dari mana? Channelsnya? Maksudnya gimana Bang? Saya aja nggak tahu maksud saya. Makanya kalau sebelum ngomong dipikirin. Bang Komeng, ini saya ngapain? jelasin ya, saya jelasin. Ya, nah itu. Eni yang itu marga sama kayak yang lek gitu, sama. Beda. 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 Beda itu. Beda. Kalau yang Beda. lek itu nama panggung, nama Iya, panggung beda itu yang itu. lek. Kayak Jackie Chan, marganya Chan tuh ya. Iya. Itu kan Chen Lung, makanya nama aslinya Chen Lung. Nah kan. ini Iya, benar. ini arah ke penilaiannya di mana Bang? Kenapa jadi Bukan ngomongin penilaian marga? Bang. Abang mau ngawinin. Bukan mau ngawinin, saya kan juri, mau nilai apa aja terserah saya. Mau nilai stockingnya kayak sampai leher, terserah saya. Bukan. Juri nih Pak. Bukan. Misah. Kalau sampai Itu misah. leher, bukan stalking namanya. Itu misah Bang. Saya ame namanya. Kompas. Saya ame Kompas nggak dibilangin nilai itu dia hasil. Enggak, suruh nilai aja gitu doang. Iya, tapi stalking Mau sampai saya. leher. Tapi dia juga nggak stocking sampai leher. Iya. Itu apa mengkilat? Baju, itu baju. Itu Ini kalung. stocking. Kalung itu. Kirain langsung gitu. Udah, aku balik. Tuh, udah lagi. Udah lagi. Oke, terima kasih untuk para dewan juri. Terima kasih buat Dwik dan juga Eni Yang. Ya udah pokoknya kita doain semoga
peserta berikutnya semakin bersenang-senang lagi ya di panggung ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap nonton Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love. Kita semua adalah pendosa. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 Dekade. Baiklah. Nggak lebih keren dari segmen yang Gak sebelumnya. disuruh bikin yang keren. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya. Masih ya Kita make bukan sense pendosa. lah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ada Iya. suci. Kita semua adalah pendosa. Kan kalau lo opening begitu, penonton langsung sadar. Lagi ketawa-ketawa, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak, maksudnya- Wudu, sholat, langsung tidur, nggak jadi Iya, nonton ntar. Manusia kan pasti punya dosa, guys. Iya, semua Bukan makhluk pendosa. sempurna. Gue mengingatkan, gue lagi coba bener ini. Sholat isya nggak tadi? Wah. Ya udah, langsung saja kita sambut, ini dia dari Itali, Chris. Happy Independence Day, Indonesia. Give it up for yourself. Happy Independence Day. Come on. They told me I was supposed to jump in this, but I'm not going to do it. I've been living in this country for 4 years now. And I still don't understand how Indonesian ride scooters. My dear Indonesian brothers and sisters, could any of you please explain to me what is this? What is it? No, Chris, that's when somebody wants to turn in that direction. You know, if only there was a way to signal you're about to turn, like a blinking light maybe. And it's not even true. I've been here 4 years and I've seen everything. I've seen this, and then you turn this way. I've seen this, and then you go back. And then the worst of all, the double. What is it? Are you practicing traditional dance? You think you're gonna fly over traffic? I don't understand. And the worst thing is that it's never the person who's riding the motorbike. It's always the ibu-ibu behind that does that. Indonesia is the only country in the world that depending where you have to go, you need someone to ride behind with you. The other day I told my wife, hey baby, we need to buy milk. So you have to come with me. Why? Because I need to turn left. Otherwise, you'll never see me again. That's why. Talking about my wife, today is not only an important day for Indonesia, but it's also an important day for us because we're celebrating our anniversary. Thank you very much. Yes, yes. Indonesians are celebrating the day they won their independence. I am celebrating the day I lost my independence. Indonesians are waving their flag. I'm also waving a flag, just white. Help me, I surrender. Indonesians are using this to race. I'm using this to hide from my wife. That's what I'm doing. But no, I love my wife, and I love being a comedian. Because if you're a comedian, the best part of being a comedian is that you get invited to do a lot of cool stuff. For example, just last week, I got invited to one of those legendary Bali villa parties, you know? And it was full of famous people, beautiful people, talented people. I was also there. And at one point, I saw the most beautiful girl I've ever seen in my life. She was probably Russian, she was blonde, blue eyes, absolutely beautiful. She was so beautiful that the whole party stopped, even the music stopped. And when she walked down the stairs, she ignored everybody. She just went straight towards me. And when she was in front of me, she said, hello, are you funny guy, yes? And I was like, hi. Why don't we go upstairs to my bedroom and you tell me joke, yes? I was like, hi. And after you make me laugh and I make you happy, we can watch one of your movies, yes? One of my movies? You Adam Sandler, yes? And there are moments in the life of a man that are like crossroads, you know? There are moments where a man has to decide if he wants to be a man of honor, a man of principle,
a man of integrity, or if he just want to go to the bedroom of a very confused Russian supermodel. But then I thought about my wife and I thought about my son and I made my decision. My name is Adam Sandler. Thank you very much. Penampilan selanjutnya adalah komika yang mendapatkan ultimate tiket dari Jing Abdel. Kalau kata netizen sih, dia pakai orang dalam. Siapa lagi kalau bukan Bonar Manalo. Gimana rasanya teman-teman habis nonton orang Itali dikasih orang Batak? Gimana? Agak lain ya kan? Kayak habis makan pizza minumnya tua gitu, kayak jomplang. Kompas. Suci 10 ini berat kali kurasa bang. Sumpah lah aku. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Ada senior, ada cewek rambutnya hijau tuh. Kelepon di kepala coba. Ada orang Itali, ya ampun. Kita lawan orang lokal aja belum tentu menang bang. Sama saudaranya Inzaghi disuruh coba. Orang Itali ngapain sih kesini ikut stand up komedi Indonesia gitu, maksudku ikut stand up komedi Itali kan bisa ya. Suci juga namanya. Suci Itali sama gitu. Sama-sama ada Rossi juga. Beda marga aja kan. Silalahi Valentino. Aduh, kompas. Enggak, aku kompas ini ya. Season lalu ada bule, season ini ada bule. Kompas, come on. Kalian itu TV inspirasi Indonesia. Kok pakai tenaga kerja asing? Bule masuk gitu. Mungkin kalian terdengar, aku terdengar seperti menggerutu aja. Tapi memang itu perasaanku teman-teman. Berat kali kurasa, apalagi beban ultimate tiket inilah. Ultimate. Ekspektasi orang tuh besar kali bang. Kalian cek di YouTube Kompas TV, video audisiku, komentarnya, Bonar juara, Bonar pasti juara. Entah siapa pun nggak tahu aku. Kok tahu kok keputusan juri, aku bilang maksudnya. Bonar pasti juara. Aku tuh nggak mau digadang-gadang juara. Karena sebelum-sebelumnya yang dijagokan juara, nggak juara. Iya kan? Sadana Agung, Dodit Mulyanto, Rahmat, MU, nggak ada yang juara. Juara. Tapi itu kuanggap ya penyemangat lah. Soalnya ada juga komentar yang kayak Bang Regen bilang tadi. Aku dituduh masuk pakai orang dalam gitu. Aku mantan asistennya Bang Panji, itu mantanku dia tuh. Dituduh masuk pakai orang dalam. Udah pasti Panji maksudnya kan? Gak mungkin Radit, aku gak akrab sama Bang Radit. Nggak, dia Batak aja gak mau nolong dia nih, tahu aku. Pasti Bang Panji maksudnya gitu. Nah, aku nggak tahu yang benar yang mana. Aku nggak bisa membela, nggak bisa mengiyakan juga, nggak bisa. Tapi menurutku teman-teman, kalau memang Bang Panji punya kuasa memasukkan orang ke suci ini, bukannya lebih baik dia masukin Gamila, istrinya sendiri, stand up juga loh dia. Manfaatnya kan lebih terasa ke mereka. Uang taping lumayan bang, nambah-nambah beli beras di New York. Lumayan loh. Dan misalkan Mbak Gamila gantiin aku masuk suci, Bang Panji jadi juri. Itu kan akan jadi satu-satunya momen di mana Bang Panji bisa ngomentarin istrinya tanpa dibantah. Nggak ada powernya di rumah, sumpah aku bang. Pernah curhat dia, pernah curhat. Asik kali gitu, misalkan nih Mbak Mila nih, stand up, tas, Bang Panji komentarin. Mila, ya Mas Panji, lu baru saja nunjukin set yang bagus banget. Bagus banget, emosinya tebal, premisnya bagus, argumen lu kuat sama kayak di rumah. Tapi catatannya adalah, ini kan kompetisi panjang ya Mil. Kalau bisa emosinya dijaga, jangan berlebihan gitu. Jadi kalau gua naruh handuk basah di atas kasur, lu jangan marah. Ya, itu aja dari gua, thank you. Sabar, lagi sketsa nih.
Iya, sabar. Mbak Mila ngebalas kan. Peserta nggak boleh ngebantah. Mbak Mila cuman, iya Mas Panji. Tapi dalam hatinya, berani gue ya. Tengoklah aku sampai rumah kau yang close mic ini. Kata. Makasih itu aja. Bonar Manalu dan juga Chris from Italia. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Bonar Manalu and Chris. Ya udah makanya dengerin aja komentar dari juri. Kira-kira seperti apa nih. Yang pertama nih dari Bang Panji dulu deh. Belibet nih pasti. Tepuk tangan yuk. Bonar. Iya Bang Panji. Awas kau ya, aku ke Chris dulu. Kau awas. Chris, looks like just another gig for you, right? It feels like it. It feels like you're performing on another gig, which is good for you. But unfortunately, it is not just another gig. It is a competition where I'm gonna go a little bit technical, but your laugh per minute kind of matters. You have jokes that takes quite a while to, get to the punchline. But you have to understand, you may survive this round, but further on, you have to understand everything has to be tighter because it's not just another gig. It's not just our regular gig, right? This is just a 4-minute, everything has to be tight. I'm saying this because I want you to be better in the future, right? All right, thank you very much. Make some noise for Thank Chris. you so much. I'll have more punchlines next time. Benar, tadi kan lu ngomongin lu khawatir kalau digadang-gadang jadi juara, Ya. terus jadi enggak. Ya. Lu tahu nggak kalau tadi bocor? Bocor. Tadi tuh waktu orang tepuk tangan tuh pas 0000. Terus udah gitu lu, ini masih lagi sketsa ini. Itu sebenarnya mereka pikir lu closing karena emang udah 00. Jadi akan ada pengurangan nilai. Nanti kita cek seperti apa. Tapi yang bagus dari lu adalah ada kedekatan dengan apa yang jadi konteks acaranya. Lu ngomongin tadi soal menjadi ultimate, orang ngerti tekanannya, jadi lebih lucu. Ngomongin peserta bule. Tadi juga sebelum Medwick seperti itu. Mungkin ini catatan untuk komika yang lain juga, menggarisbawahi apa yang Radit bilang, kemungkinan besar lo harus selalu terasa fresh di atas panggung dan dengan itu jok-jok yang dekat dengan apa yang terjadi sekarang harus dibawakan karena Bonar juga tadi menunjukkan itu bukti kenapa dia bisa pecah karena proximity itu ya. Makasih banyak semuanya, thank you. Thank you Bang. Terima kasih Bang Panji. Selanjutnya Bang Raditya Dika. Yeah, Chris, I think what separates between a good comedian and a great comedian is how they make an illusion on the stage that what they telling on the stage is not just some jokes, but something that comes from deep inside of their heart. So if you see Bonar and Dwick today, who gets the most laugh from the audience today, they're not like telling jokes on the stage. They like just telling what's their anxiety about and make it funny. So the problem with you is, I think you have a very good set that you have tried in many places and it kills, and then you try to put it here, but you forgetting the context of the competition. Maybe you need to see what's happening during the last week, what's happening in the competition, and to get through that your own anxiety and tell what you want to tell on the stage. Not just some jokes that you have made and kills everywhere, but something that really comes from your heart. Bonar, Ya Bang. apa yang lo kasih lihat barusan tuh luar biasa sih buat gua. Kayak keberanian lo untuk ngambil sesuatu yang deket, terasa real. Terus kalau tadi gua bilang sama Chris adalah, ya lo kayak nggak stand up. Menurut gua dari yang tampil malam ini, lo yang paling bagus. Itu aja. Thank you Bang. Wow, Bonar. Tampilan paling bagus malam ini. Bonar, this is for you. Yes, Mr. This is the best performance so far. Thank you. Oke, untuk Chris, mungkin beat yang pertama sudah sangat sering kita dengar versi Indonesianya. Banyak yang membahas sen kiri, belok kanan gitu. Jadi udah nggak kaget lagi kita dengarnya. Your material, your first material about the sign. Paku kali ya material. Apa dicaya kali ya material? Your beat. Your stand-up comedy material, first about the sign of the motorcycle is too overused in comic Indonesia. Yes. Yeah, so maybe. Yeah, no. Yeah. Oh, all right. Turn left.
Ya nggak apa-apa kan. Jadi terasa begitu masuk ke beat berikutnya mungkin Chrisnya juga sudah merasa bahwa tidak terlalu dapat jadi akhirnya terburu-buru. So, Speed. Terburu-buru, speed. Cepat. Ya. Speed. Your tempo so speed. So when you continue from the first your stand-up comedy material to the next your stand-up comedy material, it feels like you very Rushing. fast. Yes. I'll go slower. Yes, ayo. Next, Mr. Coming, your comment. How are you, Chris? Wait. You listen Panji speak. Remember? Yes. Okay, I am speak Sam and. Iya benar. Berarti jangan kemana-mana, tetap di Suci X Tawa 1 dekade. Let's make love. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Let's make Penuh dengan pesan-pesan moral ya, opening Rispo. Tapi akan penontonnya jadi begitu, jadi kesempurnaannya milik Tuhan. Astagfirullahaladzim. Tadi kita semua adalah pendosa. Segmen 3 udah sholat isya, segmen 4 diingetin lagi sholat isya lagi. Oke, komika berikutnya. Ya. Dia ini mampu menyerap energi penonton. Energi. Berarti dia agak goib gitu ya? Dia ini capung. Komika berpesona capung ini mampu menyerap energi penonton. Betul. Dan dia juga banyak banget yang bilang mirip sama Eni Yang. Langsung saja kita sambut ini dia, Yono Bakri. Hai everyone. Semenjak saya merantau di Jakarta kurang lebih setahun, saya tuh sering banget naik ojol. Dan saya tuh heran kenapa ya? Saya tuh sering banget dapat ojol yang tali helmnya tuh susah dibuka. Sering banget. Dari 10 ojol, 8-nya talinya susah dibuka. 2-nya nggak ada talinya. Dan jengkel saya kasih tahu kenapa jengkel. Saya pernah naik ojol, terus saya turun, saya buka. Susah, abangnya nengok. Saya bantu bang. Nah, di sini masalahnya. Masalahnya muka kayak saya ini, muka yang nggak pantas romantis. Pas abangnya bilang, saya bantu bang, akunya yang Dibuka sama abang itu. Susah bang, lah susah. Ini kan kerjaan dia ya. Kenapa dia nggak bisa? Waktu itu aku buru-buru, jadi aku marah. Aku bilangin, bang, buruan bang, saya buru-buru nih. Tahu nggak abang yang ngapain? Dibukanya tangannya, ditatap mataku tajam terus dia bilang, bang, abang baru 5 menit udah marah-marah. Ini saya udah seminggu bang. Susah ini dibuka, tolong. Teman-teman di sini ada yang tahu sama Ceking Ronaldowati? Tahu, tepuk tangan kalau tahu. Ada fotonya nih. Nah, masa mirip sih? Ya mirip lagi. Dan emang sering saya tuh dikatain Omo Kucrut, itu udah sering. Nama aslinya Omo Kucrut. Tapi ada satu kejadian di mana saya tuh nggak dikatain tapi dituduh. Kejadiannya sama ojek online juga. Saya order nih, abangnya datang pakai motor. Set. Ih, abang ini artis ya? Ya kan saya kebetulan di TV beberapa kali kan. Iya, jadi waktu itu saya jawab, iya bang, baru merintis. Saya naik jalan, abangnya nanya lagi, bang, udah gede ya sekarang? Nah, siapa nih yang udah gede? Udah pasti bukan aku yang dia maksud, karena kami ketemu baru itu. Dan waktu itu aku sadar nih, wah nih abang salah orang nih. Dan feelingku mengatakan, orang ini pasti mengira kalau aku Omo Kucrut.
Nggak mungkin dong dia ngira aku Sherina. Kasih tahu, bang maaf, maksudnya gimana ya? Saya bukan Oma Kucrut, ini sumpah demi Allah nih. Dia stop, set, noleh. Ah iya Oma Kucrut, udah ngaku aja bang, gak usah malu. Coba ngomong gini, jalan. Lah, sumpah aku bete sepanjang perjalanan. Dia beneran mengira kalau aku Oma Kucrut. Puncaknya dia ngomong gini, bang, kenapa naik ojol bang? Kan dulu waktu sinetron, abang larinya kenceng. Kenapa nggak lari aja bang? Itu sumpah bete banget aku tuh. Dan bete aku kayak pengen cepet nyampe aja. Pas nyampe, kalian tahu apa yang terjadi? Pas aku turun, tak. Ya Allah, kenapa nggak bisa dibuka? Sumpah trauma aku. Trauma banget. Sejak saat itu sampai sekarang, aku bersumpah sama diriku sendiri, aku nggak mau lagi kemana-mana pakai jersey Brazil. Terima kasih, saya Yono. Komika yang satu ini jauh-jauh dari Samarinda dan belum ditelepon orang tuanya sampai sekarang. Ini dia, Irfan Elsiami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, kenalin nama aku Irfan. Aku dibesarkan di keluarga yang abusive. Bapakku suka mukul dan mamaku seorang atlet karate. Mukulin anak sudah jadi agenda keluarga. Dan mukulnya itu bukan mukulin sembarangan ya, berteknik. Mamaku biasa pakai teknik tendangan tuh. Bener, yang lurus sampai atas. Aku pernah ditendang sampai melihat surga di telapak kaki ibu. Gak kuat aku lihat surga. Di situ aku mikir, kok surgaku kering pecah-pecah ya? Dan bapakku gak kalah teknik. Bapakku juga seorang atlet bulu tangkis. Dia kalau mukul pakai teknik jump smash. Kamu nih Pan sudah dibilang das, itu tajam dan menukik. Dan kalau dia lagi marah besar, mukulnya pakai ancang-ancang. Kamu nih Pan sudah dibilangin das. Wah itu rasanya otakku keluar, zup, masuk lagi, zup. Nggak tambah pintar aku dipukul. Dan nggak cuman itu, bapakku juga pintar backhand, combo ya Allah, das. Susah, kena semua. Gak ngerti lagi aku. Dan gini, aku tuh gak paham ya, kenapa setiap kali dipukulin aku nangis, orang tua aku tambah makin marah. Jadi dipukulin, das, aku nangis, gak usah nangis katanya. Ya wajar ya kan. Aku gak pernah lihat anak dipukulin terus ketawa. Kayak das, hahaha sakit. Gak ada ya kan. Hahaha lebam, gak ada. Psycho aku kalau ketawa. Aku merasa ya kehilangan sosok orang tua. Sampai di Jakarta, gak nyangka orang pertama yang nelpon aku penuh perhatian dan kasih sayang bukan orang tuaku, tapi Ebel Cobra. Ebel Cobra gara-gara sama-sama dari Kalimantan. Maksudku ada Ardit, ada Kemal, kok Ebel? Tapi akhirnya aku sadar ternyata Bang Ebel tuh baik banget. Dia sampai nawarin aku tempat tinggal. Udah bro, santai aja bro. Santai aja bro. Bener, baik ternyata orangnya. Kemarin dia nelpon aku, Van di mana katanya? Di kos bang, sudah makan. Itu aku terharu. Dari Banjarmasin sampai sini orang tua aku nggak pernah nanya kayak gitu. Pertama kali aku tanya sama Ebel Cobra. Di situ aku dilema. Satu sisi aku merasa akhirnya peran orang tua aku ada yang gantikan. Di sisi lain aku merasa ini orang gila. Nggak bisa aku percaya sama orang gila ya kan. Tapi baik. Entah kenapa Bang Ebel tuh selalu sukses membuat aku terharu. Kemarin aku diajak lagi nonton film Pengabdi Setan 2. Aku terharu jujur karena seumur-umur aku gak pernah juga nonton sama bapakku. Pertama kali lagi nih sama Ebel Cobra. Itu perasaanku senang dan takut di saat yang bersamaan. Aku takut kalau nonton hantunya keluar terus dia tiba-tiba wah jadi ular. Takut aku. Sumpah takut. Dan anehnya ketika nonton kami berdua kaget teriak di adegan yang gak ada hantunya sama sekali. Aku kaget di adegan awal yang ada anak dipukul sama bapaknya dari belakang. Das! Bang Ebel ketawa, mirip bapakmu bro. Itu awalnya aku kesal, terus dia bilang, mirip bapakmu bro.
Santai bro. Ada aku di sini. Aku kesal dan terharu di saat yang bersamaan. Bang Ebel kaget di adegan TV yang tiba-tiba burem. Wah, katanya. Kenapa bang? Gokil, filmnya bagus. Gak nyambung. Di situ aku sadar, salah aku nanya orang gila. Jujur aku gak siap aku jadi anak kobra ya kan. Aku Irfan, terima kasih. Komika selanjutnya yang akan tampil malam hari ini adalah komika yang sudah menyandang juara 1 Suci X Liga Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Invisible. Perkenalkan, namaku Budi. Nama lengkapku si Budi, dari tadi bingung nyari panggung. Kalau tadi Bonar cerita dia dapat ultimate karena dia pakai jalur orang dalam. Aku juga ultimate teman-teman, lewat jalur disabilitas. For your information, aku juara 1 Liga Komunitas dan dapat hadiah puluhan juta. Semenjak aku juara, banyak orang yang mengira uang hadiahnya aku pakai untuk operasi mata. Enak aja. Aku buta, bukan goblok. Buta ini asetku, teman-teman. Jujur semenjak aku masuk suci, aku jadi takut sembuh ya. Karena nanti aku jadi nggak punya materi. Susah juaranya. Lagian juga uang hadiahnya udah kepake buat jalan-jalan ke SeaWorld. Jadi istriku yang tadi diwawancara itu emang aneh. Udah tahu suaminya buta. Begitu dapat uang dia ngajakin aku ke SeaWorld. Kalau aku diajak ke Dufan kan masih mending ya, bisa dengar suara orang teriak histeris. Kalau di SeaWorld mau ngapain? Mau dengerin ikan curhat. Istriku enak, dia bisa lihat ikan. Nah aku di sana cuman bisa dengerin tim songnya SeaWorld doang. Gini nih lagunya. Ikan pari menari riang, ubur-ubur berenang-renang. Di YouTube juga ada. Ya belum lagi pas di sana teman-teman, istriku nunjuk gitu, sayang di depan ada kura-kura. Ya. Terus dia nunjuk lagi, di sebelah sana ada ikan piranha. Itu tuh di atas ada ikan pari. Ya kan buat apa ke SeaWorld? Di sini juga bisa. Istriku lupa, aku kan Daredevil, bukan Aquaman. Terus semenjak aku punya uang, istriku makin ngelunjak. Dia minta dibelikan makeup yang mahal-mahal. Buat apa? Percuma. Aku kan gak ngeliat juga. Tapi dia bilang, sayang ini makeupnya beda. Khusus buat kamu. Khusus buat aku, pas kuraba, set, beneran beda. Makeupnya timbul kayak huruf braille. Nggak terasa juga ya teman-teman, Suci sudah 1 dekade. Aku juga sudah 1 dekade butanya. Jadi sebelum Suci season pertama mulai, aku sudah duluan buta. Nah, jadi waktu itu mungkin Kompas belum kepikiran untuk bikin Suci, aku sudah kepikiran tuh buat buta. Visioner sekali kan. Jadi dari seluruh komika yang pernah ada di Indonesia, aku belum pernah lihat mukanya. Paling cuma dengar suaranya. Cuma Cing Abdel, komika yang pernah kulihat dulu. Karena aku sering nonton serial komedi Abdel dan Temon. Di situ aku suka banget tuh Cing Abdel waktu lagi monyong.
Sekian dari aku, terima kasih. Ternyata mereka bertiga memiliki kesamaan ya. Apa tuh? Sama-sama dari Kalimantan. Iya kan, mereka bertiga sama-sama dari Kalimantan. Ya udah, langsung aja kita dengarkan dulu komentar dari para juri. Yang pertama silakan untuk Bang Raditya Dika. Yono ini mau ngomong saya atau aku ya? Tadi kebalik-balik mulu tuh. Kadang Yono ngomongnya saya, kadang ngomongnya aku, saya, aku. Terus hati-hati kalau materi storytelling kayak tadi, karena lo harus jaga bahwa kita bisa percaya itu terjadi. Tapi ketika lo bawa-bawa sumpah, terus siapa namanya, drivernya seminggu nggak bisa dilepas, di situ mulai kepercayaan kita mulai agak hilang tuh. Jadi kita masih ngerasa ini sebagai joke yang lo susun aja gitu. Nah itu berbahaya banget, terutama di Suci ya. Irfan kayaknya udah pola lo jadi ketebak banget sih, Van, kalau menurut gue ya. Karena kita udah ketemu 2 kali nih ya dipukul dengan cara apa, reaksi lo kayak gimana, terus lo bawainnya gitu lagi dan satu penampilan tadi semuanya sama persis. Setiap punchline sama setupnya itu sama berulang terus. Jadi menurut gue sih ini agak berbahaya sih kalau buat gue. Sama Mas Budi, makin lama makin jeli ya dalam ngeraba materinya apa. Cuman terakhir nih buat Budi, micingnya tadi masih agak kejauhan aja gitu. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya Bang Panji Pragiwaksono. Tar dulu. Dia gue lagi mikir gimana caranya biar orang gak sakit hati kalau diomongin sama gue. Tapi intinya gini, ini untuk komika-komika yang ikutan Suci. Lu akan bawa beat yang lu udah punya dalam karir. Yang mana gak apa-apa juga. Cuman lu mesti ingat, beat itu lu buat kapan. Dan biasa dipakai untuk menghibur siapa. Lu bawa di sini yang paling diharapkan untuk ketahuan ini para juri. Para juri udah sering ngeliat joke. Jadi udah ngeraba belok mana, patah kemana. Jadi mesti hati-hati. Nah, ini gue ngomong utamanya kepada Yono sama Irfan, beberapa komika sebelumnya. Omongan gue tuh terlalu kemakan, bahwa gue sering bilang yang penting jangan yang paling bawah. Gue sering bilang gitu soalnya, di Suci yang penting jangan yang paling bawah. Tapi itu konsekuensinya adalah lu main aman, yang penting lucu, tapi nggak impresif gitu. Irfan jadi agak-agak bukan kurang oke, jadi posisinya jadi jelek karena Irfan sama Budi ini sama-sama punya situasi yang unik. Nggak semua orang dipukulin orang tuanya seperti Anda kan Irfan. Dan gak semua orang buta seperti Mas Budi. Nah tapi si Mas Budi ini bisa mengolah jadi beat yang matang. Irfan belum, mungkin pengalaman stand up-nya, tapi masih ada waktu, coba diperbaiki aja. Silakan Kak Selin. Mas Yono, aku sih sebenarnya lebih suka ngelihat penampilan Mas Yono yang minggu lalu ya. Aku kangen sama Mas Yono yang lebih lepas. Mas Irfan, tapi dari minggu lalu perasaan aku ngedengernya kayaknya sama-sama terus ya. Maksudnya tentang kekerasan yang dialami gitu kan. Kayaknya kalau buat aku, sekarang aku yang kayaknya ngerasa tersiksa gitu. Karena kayaknya lebih bagus yang kemarin. Oke, kita tepuk tangan buat ketiga komika yang sudah tampil. Abis ini masih ada penampilan komika yang lainnya. Jadi tetap nonton Suci X Tawa 1 dekade. Let's make loud. Ibumu, baru bapakmu. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Oke, komika lihat ya Gen ya, ini Ya. komika yang berikutnya Gen. Komika yang berikutnya ini dia bisa dibilang unik dan dia juga udah malang melintang lah di dunia stand up. Dia tuh senior kita juga di stand up komedi. Pasti pada penasaran kan? Langsung saja kita sambut, ini dia Kuku Adi. Oke, selamat malam Usmar Ismail. Gua mendingan disuruh ngulang kayak gitu 1000 kali tau gak daripada mesti nelpon customer service. Ya, jadi internet gua semalam mati dan gue dengan berat hati harus nelpon customer service tau gak. Berat hati banget nelpon customer service karena gue tahu jawaban dari mereka pasti template ya. Karena udah disuruh perusahaan jawabnya ini.
Itu kan gak ada bedanya sama anak kecil yang disuruh ibunya bilang ibunya gak ada pas ada tukang sumbangan datang ke rumah, ya kan? Tahu kan? Yang ibunya, Bang, kata ibunya gak ada. Gak ada bedanya kan? Yang berat hati lagi gue nelpon customer service itu adalah gue harus nunggu. Nunggu gak apa-apa, cuman nunggu dikasih lagu gue gak bisa. Gak bisa. Gue mau tahu mereka ngapain ketika gue nunggu. Kalau dikasih lagu gue gak denger kan mereka ngapain. Gimana kalau kejadiannya gini. Baik sebentar ya mas ya, baik iya, baik sebentar iya. Tek. Mampus. Internet lu mati. Emang enak. Baik Bapak, terima kasih salam nunggu. Udah nyala Bapak? Belum. Gue takut kayak gitu. Udah gitu lagunya mending lagu kayak apa? Menenangkan hati? Enggak. Lagunya tuh lagu-lagu mereka sendiri. Jingle-jingle mereka sendiri ya kan. Udah gitu kemeresek, suaranya kadang fales. Liriknya apa? Liriknya bagus-bagusin perusahaan mereka sendiri. Tahu kan lagu-lagunya kayak tatak dung internet kami sangat hebat sekali. Tatak dung ngulang. Terus gak bisa kayak gitu. Gue tuh berat banget nelfon kayak gitu. Karena gue pada akhirnya ketika gue nelfon customer service gue yang disalahin. Sering banget gue yang disalahin. Internet mereka mati gue yang disalahin. Kayak misalnya dicari-cari aja gitu salahnya. Kayak baik Bapak, mungkin Bapak modemnya belum di restart. Udah, baik. Mungkin Bapak kabelnya belum dipasang. Udah gitu. Baik. Mungkin Bapak belum bayar tagihan bulan lalu. Udah Mbak. Dicari-cari terus gitu kan pengen masuk akal mungkin. Baik, mungkin Bapak tahun lalu belum nyantuni anak yatim. Udah tapi udah. Baik. Mungkin Bapak waktu ujian masuk perguruan tinggi negeri nggak lulus ya Pak? Iya sih. Nah, Bapak waktu ujian masuk perguruan tinggi negeri nggak lulus, lalu Bapak masuk swasta. Bapak kecewa nilainya jadi jelek. Pas lulus Bapak IPK-nya juga jelek. Pas Bapak IPK-nya jelek, Bapak mencari pekerjaan susah. Ya pas dapat pekerjaannya biasa aja. Gajinya nggak seberapa. Bapak menjadi harus milih perusahaan internet yang paling murah, yang paling sering mati. Yaitu kami. Benar begitu Bapak? Iya sih. Iya. Baik Bapak, ada lagi yang bisa saya bantu? Tapi baik, tidak ada ya Mbak ya? Baik, terima kasih telah menghubungi kami dan internet kami sangat hebat sekali. Kayak gitu. Pada akhirnya gue sekarang, ini kalau aduan yang SMS aja tau nggak? Kan ada kan aduan SMS atau Twitter. Pada akhirnya gue gitu aja karena nggak usah ngomong sama orang, udah biarin sekalian. Tapi gue dioper-oper, tau nggak? Gue kadang ini kenapa internet saya mati? Oh ini terjadi gangguan daerah laut gitu. Andi. Terus kenapa sih daerah laut apa? Oh daerah laut sedang bencana. Intan. Andi mana woi? Gue ngomong sama Andi kenapa Intan? Itu aja dari gue ya. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Nama gue Koko. Sampai jumpa. Ciao. Tak bisa dipungkiri bahwa komika ini punya persona sebagai orang kaya titisan malampir. Namun ternyata setiap di calling Kompas TV, dia selalu naik motor dari Sukabumi ke Jakarta. Langsung saja, ini dia, Gerald. Selamat malam Musmar Ismail. Gue tuh lagi seneng voice acting bang. Tapi gue sebel sama orang yang bisa voice acting tapi disalahgunain. Jadi dia gombal, suaranya diberat-beratin. Celine, love you. Rar. Maksud gue kan bisa biasa aja bang. Celine, love you. Rar. Bang Komeng mau juga? Bang Komeng, love you. Pengen banget gue.
Kenalin nama gue Geral, gue tuh Crazy Rich. Crazy tuh gila, rich tuh kaya. Jadi gue kayak orang gila. Gue pernah dituduh ngepet bang sama temen gue. Gara-gara motor gue gonta-ganti. Jadi temen gue datang gitu, lu gak kerja motor lu gonta-ganti, ngepet lu ya? Ya Allah, kok ketahuan ya? Udah diem-diem gue bang. Ada lagi tetangga gue irian bang. Jadi pernah gue beli lemari, itu tuh gue masukin ke rumah gitu. Tetangga gue lewat itu. Lemari baru tuh. Iya dong, ngepet di mana? Di rumahmu. Dasar babi, emang. Gue sumpah gak ngepet gue bang, gue bisnis kuliner soto. Iya, gue kuliner soto tuh waktu itu gue punya strategi biar laku bang. Jadi slogannya gue bikin slogan, beli dong soto-sotoku ini. Kalau gak enak boleh tonjok yang jual. Alhamdulillah banyak yang beli bang. Cuman banyak juga yang nonjok. Ada juga yang nonjok bang, cuman gak beli. Emang kesel aja sama gua. Ampun Chris John. Banyak orang yang suka makan bubur pagi-pagi dibanding soto bang. Maka dari situ gue pengen mengubah mindset orang-orang. Kalau soto juga enak dimakan pagi-pagi. Iya. Hari pertama gue buka sepi bang. Hari kedua gue buka sepi lagi. Hari ketiga gue buka alhamdulillah rame bang. Tukang buburnya gue tonjokin itu. Gara-gara lu soto gue sepi. Minta sate usus 1. Dan juga pelanggan gue tuh aneh-aneh, gerobak gue tuh miring bang. Gerobak gue tuh miring begini nih. Enggak. Miring bang, gerobak gue miring. Gerobak gue miring, cuman waktu itu pernah gue dorong itu hampir mau roboh bang. Jadi waktu itu gue dorong kan, set mau roboh gue tahan, set. Tok ganjel tok, tok ganjel tok. Orang tuh jualan ada susah senengnya bang, gue tuh ya Allah susah doang bang. Gue ditipu bapak-bapak jualan jimat. Dan gue percaya gobloknya, tapi nggak laku bang. Mungkin gue kira sekian, terima kasih. Oke, kita akan langsung dengarkan komentar nih gimana. Penasaran gue gimana komentar juri buat Bang Kuku dan juga Geral terutama. Ya. Oke, yang pertama silakan Bang Raditya Dika. Geral dulu deh ya. Itu materi paling bodoh yang gue denger. Tapi lucu bang. Di antara semua opening punchline yang dia bisa kasih ke kita, dia memutuskan buat koprol. Enggak, tapi ya komedi itu pada sehari terkecilnya ya seni ngagetin orang gitu loh. Dan kita terserah mau ngerangkai materi kayak gimana gitu, tapi ujung-ujungnya semakin orang terkejut maka semakin gede ketawanya. Dan lo ngasih lihat tuh simpel-simpel aja tapi kita ketawa semuanya gitu loh. Kalau buat Kuku, nah gue tuh nggak tahu apakah masih relate atau enggak sih, terus terang ya. Soal customer service itu, apalagi kan di belakang tadi lo bilang bahwa sekarang banyaknya ke Twitter. Dan gua rasa mungkin jauh lebih menarik kalau yang dibahas justru itu gitu. Terima kasih Bang Radit. Berikutnya silakan Bang Panji. Oh ya, gue mau mulai dari Kuku. Kuku, lu sebenarnya tadi waktu ngelempar beat ada yang lupa nggak? Ada punchline yang kelewat nggak? Ada nggak? Enggak sih, cuman Enggak ada ya? yang nggak jadi aja gitu. Oke, soalnya lu tuh kayak udah masuk ke premis tapi terus kayak ditinggal. Lu lagi nganter, temponya tuh kayak tempo setupku. Tapi tiba-tiba nggak ada payoff-nya. Abis itu ntar kalau misalnya lu lihat, emang ada beberapa beat yang payoff-nya tuh nggak. Kan lu akan sadar bahwa setup lu kan cukup panjang ya. Lu coba untuk tekankan, tapi terus payoff-nya terasa kurang. Terus salah satu contoh kayak beatnya nggak selesai itu tadi beat lu soal telepon dikasih musik. Itu tuh kayak prediksi gua kayaknya kebanyakan kata sih mungkin. Untuk Gerald, yang membuat orang ketawa sama lu, ini kalau gua mau apa adanya, menurut gua lu
simple banget gitu, bahkan agak terlalu simple. Cuman kami percaya lu gila, itu aja sih. Iya, itu yang jadi kekuatan lu. Ketika lu masuk, kami ini langsung ada di dalam perahu yang sama. Gerald nih gila. Terima kasih Bang Panji. Selanjutnya dari Cing Abdel Akhrian. Kepanjangan ininya apa namanya untuk sampai ke punchline-nya gitu. Untuk sebuah pertunjukan yang cuma 4 menit, jadi kayaknya sangat sedikit titik tawanya gitu. Gerald, lo apa kepentingan lo untuk merubah mindset orang bubur sama sarapan soto? Loh, maksudnya itu apa? Urgensinya ada gak? Biar apa? Penting. Biar apa? Kenapa? Biar laku, Cing. Saya kan jualan Ya soto. kan lo bisa jualan siang. Iya sih. Nah, kan namanya juga orang gila. Siang nasi padang. Siang nasi padang. Gue setuju tapi. Iya. Ya maksudnya setiap waktu pasti ada saingannya. Saingan makanannya ada kan, terus kenapa lu harus merubah yang doyan bubur? Penting, Cing. Biasa aja harusnya. Ya, nggak ngerti nih yang gini-gini nih. Maksudnya gue tuh harus mendengarkan sebuah argumentasi lo bahwa soto itu layak menggantikan bubur. Kan gak guna ya. Mendingan lo miring terus muka lo begitu tadi. Tapi gue terhibur banget, Gerald, lucu banget. Ya. Oke, berikutnya Bang Komeng, silakan. Kukuh nih rapi banget. Itu baju kayak sarung bantal Cipto kalau nggak salah. Saya pernah besuk teman saya. Sarung bantal Cipto. Rumah sakit. Saya pernah besuk teman saya itu. Ya. Iya. Sarung bantalnya. Kuku makin kemarin tuh kayak CD lama. Apa itu, Bang? Makin kendor. Oh. Ya, aduh. Udah deh, saya nggak tega lagi. Tadi. Selesain dulu. Ya udah deh. Gue mau ngomong apa lagi sih, Gerald udah rapi, man kuku doang nih. Udah deh, Oke, terima kasih Bang Komeng. Ya udah, masih ada 2 komika lagi yang akan tampil setelah ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love. Hidup itu simple. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love. Hidup itu simple. Hidup itu simple. Komika yang pertama ini, dia kemarin ngerusakin set panggung. Iya. Udah dibenerin belum sih? Belum. belum. Dia juga belum ada duitnya soalnya katanya. Dia seorang anak pungut. Oh, kirain pendor. Performnya. Pendor. Dia seorang anak pungut. Iya. Seorang anak pungut yang merusak panggung. Ini dia, Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Usmar Ismail, boleh minta tepuk tangannya. Kenalin, nama gue Ilham, gue masih anak pungut. Ya, gue dibeli di rumah sakit dengan harga 2 juta. Setara UMR Kudus kayaknya. Ya karena gue anak pungut, gue tuh nggak tahu gue nih suku apa. Gue tuh selalu ngaku ke teman-teman gue tuh kalau gue nih suku Jawa, karena orang tua angkat gue nih orang Jawa. Tapi teman-teman gue sering nggak percaya. Mereka bilang, muka lu nggak ada Jawa-Jawanya deh, Ham. Maksud gue muka Jawa tuh gimana? Iya, dan gue tuh dididik sama orang tua yang penuh kekerasan. Irfan dari audisi ngebahas dia dipukulin sama orang tuanya. Irfan, harusnya lu bersyukur, Van. Karena yang mukulin lu tuh orang tua kandung. Iya, gue dipukulin sama orang tua angkat, gak sedarah. Jatuhnya kan gue kayak dipukulin warga setempat. Udah kayak maling ayam gue.
Iya, dan orang tuanya Irfan nih basicnya karate. Kalau mukul tuh ada tekniknya. Orang tua gue juga ada. Nama tekniknya tuh ngungkit. Rugi gue 2 juta. Investasi bodong. Tapi gue bersyukur gitu karena gue dibelinya cash gak nyicil ya. Iya, takutnya kalau nyicil orang tua gue kesel, gue bisa dioper kredit. Kalau nggak lunas ditarik leasing gue. Ya, dan sebenarnya yang keras tuh bapak angkat gue. Bapak angkat gue nih tukang pukul. Pernah kejadian gue dipukulin di depan tukang mainan. Gara-gara gue ngerengek minta mainan. Tukang mainan bilang, sayang anak, sayang anak. Pas ngeliat gue, kok nggak sayang. Ya, dan sekarang gue udah pisah sama orang tua angkat gue. Udah pisah. Dan gue sekarang tuh harapan gue adalah bisa ketemu sama orang tua kandung gue. Tapi gue takut. Takut ketemu orang tua yang miskin. Hidup gue udah susah, masa harus nampung 2 orang lagi? Dan harapan gue adalah gue pengen punya orang tua yang kaya dan penyayang. Kayak Bang Radit. Iya, Bang Radit aja sama kucing aja penyayang. Apalagi sama anak. Bang Radit, gue siap kok jadi anak kucing. Meong. Kucing yang gemes, meong. Sekian nama gue, terima kasih. Komika terakhir yang akan tampil di panggung suci pada malam hari ini adalah Bapak-Bapak Fun dari Jepara. Siapa lagi kalau bukan Gautama! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, saya Gautama, Bapak-Bapak Fani dari Jepara. Season ini Suci memperbolehkan pesertanya untuk stand up full bahasa Jawa, tapi tidak, full bahasa Inggris, tapi tidak dengan bahasa Jawa. Saya nggak mau tahu, malam ini saya mau stand up full bahasa Jawa. Mumet sirahmu. Kalian tuh udah terbiasa dengan lagu-lagu Jawa, tapi nggak mau coba denger materi Jawa itu kenapa? Shh, wong kok ngene. Dibanding-banding ke. Tapi nggak apa-apa, saya bersyukur jadi finalis, jadi juga perwakilan orang Jawa di Suci season ini. Karena jujur ya, stand up di Jepara itu susah banget. Kami pernah bikin show dan selalu kesulitan. Berapapun harga tiket yang kami jual, rasanya itu masih terlalu mahal buat orang Jepara gitu. Ini beneran kejadian, kami pernah bikin show, tiketnya cuma 20.000, lakunya susah. Bahkan ada yang nanya, Mas, dapat snack gak? Snack? Snack? Kami penampil waktu itu aja makan pakai uang sendiri kok tega 20.000 nanyain snack. Ini 20.000 ya, target kami jual itu 100 tiket. Dan kalaupun sold out itu cuma buat bisa nutup produksi acara. Kalau sold out. Waktu itu kami cuma laku 30 lah, masih minus ya. Dan masalahnya sampai sekarang 30 orang itu, tiap ketemu masih nanyain, Mas, snacknya mana, Mas, snacknya mana. Sekarang kita hitung snacknya ya. Biasanya isi 3, lemper 4.000, risol 4.000, pastel 4.000, minum paling 2.000. Kalau dijual 20.000 masih untung. Tahu gitu mending kami dari awal jualan snack. Mungkin baru ada yang nanya tuh, Mas ada stand up-nya enggak? Nah, baru laku stand up-nya. Jadi sekarang komunitas kami, stand up Indo Jepara, selain sedia komik juga sedia snack. Bonus tebak-tebakan. Tebak-tebakannya saya bawa sampelnya malam ini. Kenapa kita sering lihat polisi pakai kacamata hitam? Karena polisi setiap hari menerima banyak keterangan. Apa yang akan dikatakan polisi kalau kalau nilang orang lagi ngaji? Selamat malam Pak, boleh dengar surat-suratnya? Mohon maaf Bapak, saya tilang, saya tadi lihat Bapak melanggar tanda wakaf. Itu tolong dibeli teman-teman.
Nih sebagai perbandingan ya, sama-sama 20.000 di Jepara itu ada yang lebih rame. Sewa skuter. Itu pun cuma 30 menit. Laris dan gak ada yang nanyain snack. Kami show 1,5 jam. Mereka tinggal duduk, ketawa, gak perlu pakai helm. Gak perlu pakai deker. Gak perlu ngegas. Biar kami aja yang ngegas, senak. Lagi pula saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya. Karena waktu pulang, itu pas kita selesai acara, itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya itu lemper udah ada di bawah kaki. Yang biasanya habis digigit tinggal setengah. Ya kan? Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah, nyet, lemper. Kalau pakai sepatu masih mending ya, yang nyebelin tuh pakai sendal, karena nasinya bisa naik ke atas itu. Ini kalian minta snack, lempermu gak mau makan ini loh. Itu aja dari saya, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Gautama dan juga Ilham. Oke, komentar yang pertama silakan buat Cing Abdel. Ilham, belibet banget ya Ham. Iya Cing, Kenapa Ham? panik aja, panik. Karena Karena mungkin terakhir mungkin ya, bagian akhir gitu. materinya jadi nggak ke deliver dengan baik, energinya acak adut gitu, jadi agak sulit ngikutinnya. Kalau buat Gautama, closingnya aja sih. Tadi udah sampai sendal nginjek, terus nasinya naik, itu juga udah 0-0 tuh. Udah ketawa di situ, di closing situ sempurna, pas pecah banget gitu. Ditambahin sedikit jadi anti klimaks. Gitu aja sih. Makasih Cing. Ya. Terima kasih Cing Abdel. Selanjutnya kita dengar komentar dari Bang Panji Pragiwaksono. Ya, tepuk tangan untuk mereka berdua. Mengingatkan sekali lagi kepada Anda berdua dan komika-komika lain, ini tuh adalah lomba bisa-bisaan meyakinkan penonton bahwa lo emang peduli dengan apa yang lo omongin. Nah, Ilham di kepalanya tuh ada sesuatu yang lain selain materi yang mau disampaikan. Kemungkinan grogi sama acara, yang berarti di dalam kepala lu ngerasa groginya lu tuh lebih punya ruang ketimbang keinginan lu untuk menyampaikan sesuatu. Dan itu ngerusak sekali. Untuk Gautama, gue seneng banget dengan materi stand up lu. Gue mau memuji kemampuan lu menulis dan memutarbalikkan sesuatu. Gue gak tahu yang lain suka atau enggak, tapi gue seneng ngeliat lu selalu nemu cara untuk ngelempar tebak-tebakan dengan aman gitu. Sesuatu yang kelihatannya sesuatu yang lu suka mainkan, tapi lu nemu aja caranya untuk nyelipin itu. Makasih banyak, thank you. Terima kasih Bang Panji. Selanjutnya kita dengar komentar dari Bang Raditya Dika. Gautama ini kan gue udah ngeliat sebelum Suci ya, yang gue lihat tuh lo main tebak-tebakan, terus habis itu ada gambar-gambar lucu ya. Kalau nggak salah waktu itu gue lihat mainin apa gunung ada apa, terus lo bikin yang lucu, terus lo bilang lo bapak-bapak funny, jadi jokesnya tuh bapak-bapak banget. Tapi di Suci ini gue ngelihat lo tuh beda total gitu. Nah pertanyaan gue adalah, lo tuh aslinya gimana sih sebenarnya gitu? Kayak gini kah atau sebelum Suci itu emang gayanya tebak-tebakan gitu? Apa gimana? Dulunya itu lebih sering suka bikin one-lineran. Oke, ya itu yang jokes bapak-bapak itu ya. Berarti gaya baru ini tuh 100% ada di Suci? Iya baru ini, pusing aku. Pusing? Banyak. Tapi bagus banget ya menurut gue ya. Apa ya, premis yang lo pilih itu tajam banget gitu, kayak apa di Jepara itu 20.000 aja terlalu mahal buat acara stand up, itu menarik banget, premis itu aja itu udah menarik gitu. Terus tadi bahwa kok bisa Kompas ngasih ruang buat komika boleh berbahasa Inggris tapi tidak berbahasa Jawa, itu premis tajam banget gitu. Sehingga ngembanginnya pun juga menarik gitu. Nah, buat gue sih bagus banget gitu. Dan mungkin lo nggak mau kehilangan jati diri lo ya, yang bapak-bapak funny. Jadi jokesnya apa tebak-tebakan dimasukin di tengah, dibungkusnya juga manis. Jadi gue suka banget dengan Gautama malam ini. Ilham, materi lo tuh bagus menurut gue Ham. Kalau gue bayangin itu ditulis, itu rapi dan baik gitu. Tapi lo ngebawainnya grogi banget gitu. Ya ini akan terus berulang di kompetisi ya kalau masih lanjut gitu kan.
Nah lo harus pecahkan caranya tuh. Supaya nggak kayak gini lagi. Itu aja sih. Thank you ya. Thank you Bang Radit. Terima kasih Bang Radit. Selanjutnya silakan Kakak Selin. Ya, Ilham, buat aku kamu lucu banget malam ini. Kamu lucu, gemes, gembul. Aduh, aku suka banget. Penampilan kamu malam Kayak kalau gembul nggak malam ini doang dah. Kayaknya malam sebelumnya juga gembul dah. Iya. Makanya. Ya makanya ya udah deh salah mulu, udah diwakilin aja. Gautama gimana? Bang Gautama, halo, Sarangeo. Aku suka banget kamu. Lucu banget. Tapi dari tadi tuh aku nungguin kamu bilang mau stand up pakai bahasa Jawa. Iya. Iya, aku nungguin. Kok nggak ada bahasa Jawanya? Ya, dikit-dikit. Apa? Sedikit-sedikit tadi kan. Kenapa? Sedikit-sedikit. Nggak denger. Sedikit. Lu jangan marah, woi. Bukan marah. Itu lagi flirting. Iya lagi goda-godain itu, bukannya malah diteriakin. Malah diteriakin. Bukan bedek beneran dong. Oh iya. Kenapa sih orang lagi mau komen salah Selin aja? lagi Yaudah deh Bang Komeng deh Bang Komeng. Stephen Chow mau ngomong Stephen Chow. Bapak lagi? Bukan bapak. Saya berpikir kepada Ilham itu waktu awal aja dia baru masuk saja sudah membuat ger kalau menurut saya. Tapi apa tidak sesuai dengan yang saya harapkan, Pak Ilham nih? Ya sudah ke 13 berarti ya? 13 komika telah tampil pada malam hari ini. Kita akan melihat siapakah yang akan close mic pertama di Suci X Tawa Satu Dekade ini. Kita akan segera melihat hasilnya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci X Tawa Satu Dekade. Let's make loud! Ke-13 komika sudah hadir kembali di atas panggung Suci X. Dan sebentar lagi kita akan mengetahui siapa di antara mereka yang akan meninggalkan panggung ini. Dan dari ke-13 komika yang ada di atas panggung ini ada 1 komika dengan nilai tertinggi dan 3 komika dengan nilai terendah. Dan komika dengan nilai tertinggi adalah beri tepuk tangan yang meriah untuk Bonar. Otomatis Bonar lanjut ke babak 12 besar Suci X. Kita akan mengetahui 3 komika dengan nilai terendah pada malam hari ini. Sayang sekali Yono Bakri mendapatkan nilai terendah. Kukuh. Dan 1 lagi komika dengan nilai terendah pada show malam hari ini adalah Irfan. Dan di depan kita sudah ada 3 komika dengan nilai terendah atau belum bisa memberikan penampilan terbaiknya pada malam hari ini. Di belakang kita sudah ada angka yang menjadi nilai murni dari para juri. Akan ada 1 orang dengan nilai terendah yang harus close mic pada malam hari ini. Dan komika dengan nilai paling rendah malam ini adalah dan yang keluar malam ini adalah Irfan El Siami. Sayang sekali kamu harus menghentikan perjalanan kamu dengan nilai 531.
Sayang sekali untuk Irfan dan untuk Kuku dan juga Yono, selamat kalian berdua lolos ke babak 12 besar Suci X. Awalnya aku dulu penikmat stand up dari Suci 2 kalau nggak salah aku udah nonton. Dan waktu itu masih belum berani nyoba, sama ada kesibukan yang lain juga. Jadi pemicunya emang pandemi. Ketika pandemi kesibukan berkurang, akhirnya aku memutuskan untuk oke, kayaknya nyoba stand up deh. Dan ternyata seru banget gitu. Baru merasa oh seseru ini ternyata. Untuk teman-teman yang udah support, teman-teman komunitas di Banjarmasin, thank you banget karena mereka sudah bantu banyak aku sampai di titik ini. Terus untuk orang tua juga yang sudah memberikan izin, terima kasih. Dan orang-orang di luar komunitas juga yang sudah merelakan waktunya untuk mendengarkan jokes-jokesku, mendengarkan curhatan-curhatanku, terima kasih juga. Terus untuk teman-teman yang masih bertahan di kompetisi, fight bro, nikmatin aja kompetisinya dan lakukan yang terbaik lah pokoknya. Kalian keren. Tepuk tangan buat Irfan. Walaupun dia harus berakhir di panggung Suci, tapi tentunya Irfan masih akan melanjutkan karirnya di dunia stand up comedy. Dan ini adalah jaket yang memberikan kehangatan untuk Irfan. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Irfan. Kita doakan semoga Irfan bisa melanjutkan karirnya ya Genia. Dan juga kita berikan tepuk tangan yang meriah buat ke-12 komika yang melanjutkan di panggung Suci X. Yes. Ya, terima kasih juga untuk para dewan juri dan juga kepada para penonton yang sudah menyaksikan Suci X pada malam hari ini. Jangan lupa kita akan hadir setiap hari Jumat pukul 9:30 malam hanya di Kompas TV. Sampai jumpa minggu depan. Saya Zoir. Saya Rispo. Saya Rigen Rakelna. Suci X tawa 1 dekade. Let's make love. Selamat kepada para pemenang Ramein Suci X di Reels periode bulan Agustus. Cara menyamarkan beruntusan bekas jerawat dengan cepat. Sebelumnya, mari persiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, kita memerlukan baskom, 1 siung bawang merah, headset gaming, segumpal angin. Setelah semua bahan terkumpul, mari kita bereksperimen. Pertama-tama, posisikan baskom di depan wajah Anda. Jika sudah, maka selesai. Selamat datang di kuis kilat kocak. Pertanyaan pertama, hari-hari apa yang lucu? Hari Maguire? Betul. Apa kegiatan yang paling menyenangkan? Nonton Suci Kompas TV dong. Cerdas? Terakhir, di sebuah kota terjadi kasus pembunuhan. Menurut kamu, siapa pelakunya? Pemain wayang. Alasannya? Karena dia pasti dalang.